Bapak Ibu kalau baca dari awal juz amma itu surat An-Naba ya. Bapak Ibu kalau hitung ke bawah nanti surat Al-Alaq ini nanti urutan yang ke-19 itu Pak. Jumlah surat Al-Alaq 19 ya. Nomor urut 19 dari atas, nomor urut 19 dari bawah. Yang dibicarakan malaikat Zabaniyah jumlahnya 19 pula. Perintahnya baca bismillahirrahmanirrahim. Dihitung huruf bismillahirrahmanirrahim itu juga 9. Apa kata Warakah kepada Nabi, kepada Khadijah? Ya, ketahuilah Khadijah, dialah Nabi yang kita tunggu. Dialah yang disebutkan dalam Taurat dan Injil. Inilah orangnya. Dialah Nabi terakhir. Ahli bumi yang mengerti struktur lapisan tanah sampai ke bawah. Paham dia bagaimana penciptaan bumi ini rumitnya. Takut dia pada Tuhan. Itulah ulama. Jadi ulama itu orang yang berilmu, yang dengan ilmunya dia punya rasa takut pada Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini direkam Bu ya. Ini beliau ini dari Suluh Channel Ibu. Nanti Bapak Ibu buka kalau di Suluh Channel, Suluh ya, Suluh. Nanti banyak ya rekaman Ustaz termasuk saya di situ. Nah, beliau sudah lama mau ke sini, sekarang baru bisa. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Al-Alaq ya, surat Al-Alaq. Ini wahyu yang pertama kali diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Dan itu tidak ada perbedaan bahwa wahyu yang pertama turun itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah kenapa surat Al-Alaq ini didekatkan dengan surat Al-Qadar. Setelah Al-Alaq ini ada Al-Qadar nih Pak. Jadi kalau Al-Alaq ini ya surat yang ke-96, nanti Al-Qadar itu 97. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi memang surat Al-Alaq ini wahyu yang pertama diturunkan Allah. Dalam hadis Aisyah itu disebutkan wahyu yang diturunkan Allah itu berturut-turut. Pertama Al-Alaq, kemudian Al-Qalab, kemudian Al-Mudassir, kemudian Ad-Duha. Tuh 4 surat yang pertama kali Allah turunkan secara berurut. Begitu dalam sebuah riwayat disebutkan. Nah, surat Al-Alaq ini Pak Ibu, nah ini turunnya di malam Qadar ya, di bulan Ramadan. Karena memang kata Allah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Ya, bulan Ramadan, bulan diturunkan pertama Al-Quran. Dan Al-Quran turun kata Allah fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, surat Al-Alaq ini Bapak Ibu, di cerita turunnya kan begini. Kita baca sejarahnya sedikit ya. Nabi Muhammad itu setelah usia beliau menginjak 40, jadi masuk 40 tahun usia beliau. Itu beliau sudah mulai punya kecenderungan menyendiri. Karena melihat laku manusia ini, Masya Allah, manusia memperbudak manusia itu di zaman itu akhlak itu begitu buruknya ya. Dan memang Bapak Ibu, jarak Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim itu sudah 2500 tahun lebih. Jadi orang Arab itu Bapak Ibu itu tidak pernah turun lagi Nabi sejak Nabi Ismail dulu. Sudah 2500 tahun lamanya. Memang ada nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim, tapi untuk Bani Israel saja. Untuk orang Arab tidak ada nabi itu Pak. Makanya orang Arab mengikut ajaran Ibrahim, Millata Ibrahim namanya. Mereka disebut kelompok Hanif. Karena Ibrahim berkata, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati.
Ya, dia hanifan musliman. Jadi pengikut ajaran Ibrahim itu namanya Hanif. Kelompok mutahannifin namanya, atau al-hunafa. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, tidak ada hubungan antara Nabi Isa dengan orang Arab. Karena orang Arab ini keturunan Nabi Ismail. Nabinya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Nah, orang-orang Bani Israel, orang Yahudi, banyak nabinya. Mulai dari Nabi Ishak sampai Nabi Yakub, sampai keturunannya, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa. Dan setiap nabi hanya diutus kepada kaumnya saja, tidak kepada kaum lain. Jadi Nabi Musa hanya diutus ke Bani Israel. Ya toh? Nabi Syuaib hanya untuk bangsa Madian, tidak ke yang lain. Ajarannya hanya berlaku untuk umat tertentu di masa tertentu. Nabi Isa untuk Bani Israel, Injil untuk Bani Israel. Jadi bangsa Arab dengan orang Yahudi atau Bani Israel itu tidak ada hubungan sebenarnya, Bapak Ibu. Orang Arab pengikut ajaran Nabi Ibrahim, Ismail. Nah, jarak dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu ada 2500 tahun menurut para sejarawan. Dan selama itu tidak ada nabi, tidak ada utusan yang mengatur hidup mereka, kecuali mereka hanya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dulu. Nah, karena itulah perilaku umat ini sudah sangat buruk, ya toh? Dan Nabi Muhammad itu sudah seperti bingung. Makanya kata Allah, ya, wa alam yajidaka yatiman fa'awah, ya, wa wajadaka dallan fahada. Nabi itu sesat di situ bukan sesat, bingung Nabi, ya, bingung, lalu Allah berikan petunjuk lewat wahyu. Nah, itu cerita surah Ad-Duha itu, wa wajadaka dallan fahada. Jadi Nabi itu kebingungan, Pak. Bagaimana ini umat nih, kok seperti ini manusia? Bingung Nabi. Akhirnya Nabi memilih untuk menyendiri di Gua Hira. Bapak Ibu yang lapai ke Makkah, rumah Nabi itu dengan Khadijah itu dekat Ka'bah. Ya, jadi Nabi itu rumahnya di dekat Ka'bah itu, Pak. Dengan Khadijah. Sekarang tidak ada lagi rumah beliau, sudah digusur, ya. Itu kenapa Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj dari Masjidil Haram. Karena memang rumahnya di situ. Di Masjidil Haram itu rumah Nabi itu. Ya, nah, itu makanya startnya dari Masjidil Haram. Nah, Nabi bertahanuslah di Gua Hira. Bertahanus itu artinya bersemedi. Nah, jadi bersemedi itu memang ajaran para nabi itu, Pak. Bersemedi, menyendiri. Dulu Nabi Ibrahim juga menyendiri, Pak. Sebelum Allah berikan dia petunjuk, kan dia bersembunyi di gua. Di malam hari dia keluar. Disebutkan di surah Al-An'am mulai ayat 75, ya. Bapak kalau baca nanti cerita Ibrahim menyendiri itu di surat Al-An'am ayat 75 mulainya. Dia mulai memperhatikan alam semesta. Ketika malam datang, falamma janna alaihul lail, ketika malam datang, ra'a kaukaban, dia lihat bintang gemintang. Haza Rabbi, oh kau Tuhan kau. Gitu Pak cerita, ya. Oh hilang, oh ini bukan Tuhan nih. Malam besok lihat lagi nampak bulan, oh kadang kau Tuhan kau. Gitu, ya. Sampai dia menemukan kebenaran karena menyendiri, bertahanus. Nabi Musa sebelum menerima Taurat juga menyendiri kan di Bukit Tursina selama 40 malam. Yang disebutkan di surat Al-A'raf, ya. Ayat berapa? 42. Itu cerita Nabi Musa menyendiri. Jadi Nabi Muhammad bertahanus itu bukan hal baru, Pak. Para nabi begitu. Untuk menemukan kecerahan jiwa itu memang menyendiri. Makanya Ibu Bapak kalau ingin jiwanya cerah, jangan acuk duduk sama-sama. Kalau acuk duduk sama-sama galak-galak banyak. Iya, Pak. Asa acuk galak banyak, mati-mati dia. Iya. Banyak otak, banyak galak, Pak. Itu hati kasih hati padanya. Nah, supaya hati lembut, acuk-acuk menyendiri, menuang.
Tepi jalan Pak, ya kan, tepi jalan panjang lah kecil orang kawak beko. Manuang apa ada sajadah, lalu orang tak ada orang suatu pun manuang ada sajadah tu. Kamanga ambo duit ko, kakama ambo sudah kole. Itu lunak hati beko tu. Saya lebih bukan Pak. Orang dulu tu kalau ingin melunakkan hati para ulama tu bangun malam hari dia menyendiri di malam itu. Ya tu. Karena dengan cara menyendiri itu kita tahu kita ni mau ke mana. Bayangkan hidup kita setelah mati ini mau ke mana kita ni, apa yang akan terjadi ini. Dengan begitu hati kita lembut, cerah hati kita tu. Tu kalau awak acuk berkumpul-kumpul tu galak-galak gadang saya Pak, tak takana mati lah Pak. Saya lah kamu. Apa asa acuk galak-galak berkumpul-kumpul di meja domino tak kena mati kalau tu. Saya lah kamu. Apa jadi cara reuni itu sebentar saya Pak. Tak tekan lagi mati kalau itu. Ya tu. Jadi memang bertahanus itu penting. Maka Nabi mulai bertahanus. Konon katanya Nabi menyendiri di Gua Hira itu lebih 6 bulan. Ada mengatakan setahun riwayatnya. Nah, Nabi pergi ambil bekal bawa ke Gua Hira tu di puncak bukit di Jabal Nur itu. Itu manuang Nabi di situ ya. Ada yang mengatakan Nabi itu puasa siangnya, malamnya Nabi beribadah. Karena Nabi sudah salat jadi Nabi juga. Nabi sudah salat Pak. Bagaimana salat yang diajarkan Nabi Ibrahim dulu? Kan Nabi Ibrahim salat. Baca di surat Ibrahim ayat 37. Kenapa Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail di pinggir Ka'bah? Kan Ibrahim berdoa, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan anak cucu saya orang-orang yang menjaga salat. Ya enggak? Nabi Muhammad anak cucu Ibrahim enggak? Iya, berarti Nabi Muhammad salat kan? Salat yang mana? Salat Nabi Ibrahim dulu. Cuman yang 5 waktu ini nanti setelah Isra Mi'raj. Berarti di Gua Hira tu Nabi mangga, ya sujud Nabi, salat sujud. Ya. Itu makanya surat Al-Alaq itu baca di penutup ayatnya itu. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Berarti Nabi sujud tu Pak. Itu kan Al-Alaq tu ayat wahyu pertama. Perintahnya sujud, berarti Nabi sudah sujud itu sebelum perintah salat 5 waktu ini turun ketika Isra dan Mi'raj. Cuman yang 5 waktu ini, yang 17 rakaat ini juga kemudian Nabi sudah salat. Maka di surat Al-Alaq itu kan disebut begitu Pak. Ara'aital ladzi yanha abdan iza shalla. Abdan iza shalla itu ya Nabi Muhammad. Nah, di Gua Hira tu Nabi salat, Nabi sujud, Nabi ya kan meminta apa yang harus dia lakukan. Beliau pun disebutkan begitu. Pulang habis bekal, Nabi pulang, ambil lagi bekal, ganti baju, naik lagi ke bukit. Itu kurang lebih setahun Nabi begitu katanya. Dan disitulah Khadijah diuji sebagai seorang istri. Ya toh. Suami pulang pergi makan saja. Ya kan, tunya tinggal baju, tunya naik ke bukit le, belanja daknya lagi wala. Anak 6 ke diurus. Tapi Khadijah tu ibu kalau pulang Nabi itu senyum, tulus senyum istri. Tak mengambuknya ibu. Ya dah. Kalau ibu lah setahun apa tak bagi belanja, nya pulang pergi makan, saya tinggal tu baju kumuh ke ibu. Apa yang ibu lakukan kira-kira? Mungkin babungkui kain kena aja apa ya. Ini Khadijah tu begitu ibu. Kalau ndak pulang Nabi itu ibu dijadwal pulang, ndak pulang misalnya hari Minggu Nabi pulang misalnya. Ndak pulang Nabi. Itu Khadijah berjalan kaki ke puncak bukit itu mah. Ibu yang sampai ke Makkah tinggi ndak Jabal Nur tu Pak. Gua tinggi itu Pak dari Makkah dari Ka'bah tu. Itu Khadijah usia 50 tahun. Berjalan kaki ke puncak bukit, mantan makanan untuk Nabi yang bermanung-manung di puncak tu. Tak yakin ibu cerita tu. Kau ada apa manung-manung di puncak bukit? Ada. Lah sebulan tak pulang. Tu kadiantan makanan kata tu. Tak yakin bola. Ibu mati dalam puncak bukit dia lagi tak pulang dia. Itu Khadijah tu hebatnya itu ibu. Makanya ketika Khadijah mati, Nabi bersedih hingga tahun mati Khadijah tahun duka cita Nabi. Amul Huzni namanya. 10 kerasuan Khadijah meninggal, tahun tersebut tahun duka cita Nabi. Itu makhluk Nabi dihibur Isra Mi'raj tu. Kalau Nabi itu bersedih Pak. Nabi tidak pernah bersedih Pak seumur hidup beliau. Bahkan sebelum Khadijah meninggal sudah anak-anak beliau yang meninggal dunia.
ada Qasim meninggal dunia, ya, ada Abdullah meninggal dunia. Bahkan kemudian juga ada anak Nabi semua meninggal dunia sebelum Nabi kecuali Fatimah, ya Pak. Ruqayyah meninggal, Ummu Kalsum meninggal, Zainab meninggal. Semua tu Nabi yang menguburkan mereka, Nabi yang mengurus jenazah mereka. 5 anak beliau meninggal sebelum beliau, termasuk tambah lagi Ibrahim, satu anak dari Maria Kiptiah. 6. Tak pernah Nabi bersedih, Pak. Tak pernah Nabi bersedih. 6 istrinya, anaknya meninggal tu. Kan hebat tu, Pak. Tapi kalau Khadijah meninggal, Nabi bersedih, maka tahun duka cita itu. Padahal Khadijah ibu meninggal dunia ketika usia Nabi 10 tahun. Khadijah meninggal usia 66. Jadi jarak Nabi dengan Khadijah itu kan 15 tahun. Tuaan Khadijah. Lebih tua Khadijah 15 tahun. Itu. Dan itu tidak ada yang paling membuat Nabi sedih kecuali mati Khadijah. Padahal Khadijah mati 65, Nabi umur 50 tinggal. Biasa laki-laki itu Pak. Tak yakin pun sedih Pak. Coba nak tanya ibu-ibu. Kalau ada apak mati isterinya umur 65, apakku umur 50 tinggal. Menurut ibu sedih atau senyum apak ke? Ya. Makanya apa-apa kalau mati orang rumahnya biasa kalau menangi tu kambang tangannya tu. Mencari sian jadi sasaran sudah kau. Itu memang begitulah Pak. Itu makanya apa-apa kau tidak diagi iddah oleh Allah. Tak ada masa penantian apa-apa, tak ada. Beda je ibu dikasih iddah 4 bulan 10 hari, wajib menanti. Kami tak ada menanti ibu. Mati isteri malam kini, besok pagi menikahlah. Ya kau boleh punya perasaan Kalau hukumnya boleh Pak. Kalau ibu 4 bulan 10 hari baru boleh. Karena ibu berduka kalau mati suaminya. Kalau kami berduka juga. Ya, tapi bahasa orang kampung malang yang paling muju. Gitu. Tidak semua laki-laki ya, tapi sebahagiannya begitu. Karena tu kenapa kami tidak dikasih iddah? Karena kami tidak bisa berlama-lama tanpa perawatan. Kami kan tidak bisa lama-lama tanpa pendamping lah ibu. Tidak bisa. Beda. Makanya apa-apa ibu-ibu misalnya kan kalau ada orang gai awak lah mati sama awak, carian apa aku capek pengganti amak tu. Capek carikan Pak. Memang begitu. Hamba punya guru Pak lah 70 tahun umurnya Pak. Meninggal istrinya. Entah 2 bulan 3 bulan lah setelah tu menikah Pak tu. Tanya ada kawan hamba gara-gara kan. Menikah je Pak balik. Aku cakap apa dia iyo penggauran punggung saya. Jadi ternyata orang rumah aku penggauran punggung Pak. Ya. Kalau lah tua-tua kau kata punggung saya kan garuan Pak. Kadiasian kata enggak tu mengalokak punggung tu beko. Maka perlu tukang garuan tu Pak. Ya itu kadang awak umur-umur lah 70 kan mata dak mau lalok le Pak. Kalau seorang sebab goleng-goleng lama itu. Tapi kalau ada kawan mota kan lagi capek pagi terasa itu. Itu rahasianya tu Pak. Jadi Khadijah itu ya ketika meninggal Pak sedih, tahun duka cita itu. Nah salah satu yang membuat ya Khadijah lengket di hati Nabi itu saat di Gua Hira tu lah. Sekian lama ndak ada dikasih nafkah, Nabi pulang tak ada bawa uang. Khadijah tulus Bapak Ibu, tak pernah mengambuk. Tu makanya ketika wahyu turun, Iqra, Nabi takut kalau dipagui dalam gua tu. Lubang batu, kalam sampai tibu orang magui awak. Cuala katakui Ibu tu. Yo pana pontang pancing Nabi lu turun Ibu tengah malam tu. Diketuk pintu tu, Khadijah, buka pintu. Apa kata Nabi? Zammiluni ya Khadijah, selimuti aku, selimuti. Dia ambil selimut dia Khadijah, diselimuti Pak. Tak ada bertanya-tanya lah Pak. Selimuti. Kalau ibu-ibu dah lah sebulan tak pulang-pulang, tu pulang nokok-nokok pintu tengah malam minta selimut. Ya ke cik ibu, itulah mengayuk saya keluar rumah tu. Betul tu cik ibu tu. Ini tak. Ya tu. Diselimuti. Sampai Nabi tak kaluk. Tak ada ditanya-tanya Pak. Itu makanya ibu-ibu kalau pulang apa malam jangan ditanya-tanya dulu. Selimui dulu, jangan lalu dulu. Begitu contoh Khadijah begitu Pak. Tenangnya dulu. Ikut di pintu saya baru. Itu ibu-ibu kau masalahnya. Itu takut kami pulang. Kadang kami pulang nak bawa bagai ibu lama deko ah. Itu makanya kadang kami tunggu ibu lalu baru pulang kami tu mah. Itu. Dep ibu mereka tu. Sebenarnya seperti Khadijah tu. Pulang selimuti. Ya.
Nabi ketakutan tuh selimuti. Itulah kenapa ketika Khadijah meninggal, Nabi punya istri beberapa ya. Istri Nabi itu ada beberapa setelah Khadijah meninggal dunia. Ada Aisyah yang cantik, yang gadis ya. Ada Hafsah binti Umar juga. Ada Safiyah, ada Ummu Habibah. Ada 9 kurang lebih. Tapi Khadijah selalu disebut tuh. Ya, Khadijah disebut tuh Pak. Selalu disebut-sebut Khadijah. Bahkan kata Nabi kalau dimasak makanan anak-anaknya, tolong antarkan ke teman-teman Khadijah. Begitu Nabi dengan Khadijah deh Ibu. Ya, kalau masak Nabi itu masak anak-anaknya. Ya kan, apa kata Nabi kepada anak beliau? Tolong antarkan ke teman Khadijah makanan. Cari teman Khadijah. Begitu Pak, melekatnya Khadijah di hati Nabi. Ya toh. Jadi ternyata ibu-ibu, ya, Nabi itu begitu sayang dengan Khadijah itu bukan soal fisiknya Ibu. Kalau fisik lah gaya 65 mah. Tapi karena pengabdian itu Ibu. Itu makanya Nabi selama dengan Khadijah tidak pernah poligami Ibu. Tidak pernah. Padahal pada masa itu laki-laki boleh punya istri tanpa batas. Berapapun perempuan laki-laki boleh punya istri Ibu. 4 orang tu nanti di Madinah tu aturannya tu. Yang lebih 4 ceraikan. Masa di Makkah boleh tanpa batas istri kita sepanjang mampu saja. Tapi Nabi tidak pernah punya istri lebih 1. Khadijah sampai mati. Khadijah mati baru Nabi berpoligami. Itu sunnah Nabi betul Pak. Jadi kok kamu nambah aja Pak, mati dan tua kok lu jangan. Kok kadang-kadang yang tua masih hidup awak tak menambah, ada sunnah Nabi ya kecek sunnah Nabi yang malah. Sunnah Nabi itu mati dan tua dulu Pak, baru apa poligami. Gitu. Ya. Poligami itu memang Nabi contohkan tapi mati yang tua. Hendak Ibu. Kalau yang tuanya masih elok baru awak tak menambah aja penganah itu. Jadi Nabi itu begitu. Nah, sampai itu Aisyah protes. Ya Rasulullah, kenapa yang sudah mati itu masih kau sebut-sebut? Bisa lebih ibu cemburu dah. Apa kata Nabi kepada Aisyah? Aisyah, tidak ada yang bisa menggantikan dia di hati saya. Engkau pun tidak. Begitu kata Nabi. Kenapa? Dia orang yang beriman kepada saya saat semua orang mendustakan saya. Dia orang yang membela saya saat semua orang mengucilkan saya. Dia orang yang menghabiskan seluruh kekayaan saat semua orang tidak peduli dengan saya. Begitu Khadijah itu kata Nabi Pak. Nah, ketika Nabi tahanus di Gua Hira itulah ya puncak ya kasih sayang Nabi kepada Khadijah. Karena begitulah hebatnya Khadijah. Sampai ketika Nabi ketakutan tuh Pak Ibu, itu dibawa oleh Khadijah ke paman beliau, Warakah bin Naufal. Nabi kan ketakutan, berselimut, tak keluar-keluar. Cerita apa yang terjadi? Bercerita Nabi yang terjadi di Gua Hira. Ada sosok yang menakutkan, yang memaksa saya ikra lalu dipagui-paguinya. Lalu kata Khadijah, wahai junjunganku, engkau orang baik. Engkau suka bersilaturahim. Engkau suka membantu orang. Engkau tidak punya musuh. Tidak mungkin yang datang itu makhluk jahat kepadamu. Tak mungkin. Marilah kita ke tempat teman saya, ke tempat paman saya, namanya Warakah. Jadi Warakah ini ahlul kitab, dia paham Alkitab. Datang ke Warakah bin Naufal, ditanya, diceritakan apa yang terjadi di Gua Hira. Apa kata Warakah kepada Nabi, kepada Khadijah? Ya, ketahuilah Khadijah, dialah Nabi yang kita tunggu. Dialah yang disebutkan dalam Taurat dan Injil. Inilah orangnya. Dialah Nabi terakhir. Andai gini, nanti setelah ini dia akan dimaki, dicaci, diludahi, diusir, bahkan akan dibunuh seperti para nabi sebelumnya. Yang datang kepada dia di Gua Hira itu, itulah yang datang ke Nabi Ibrahim, yang datang ke Nabi Musa, yang datang ke para nabi, Jibril, Namus namanya. Dalam bahasa Warakah itu Namus. Nah, andai nanti saya masih hidup, dia diusir, dia disakiti oleh masyarakatnya, saya orang pertama yang membelanya nanti, kata Warakah. Tapi 2-3 bulan setelah itu Warakah meninggal dunia. Nah, di Warakah itu yang disebut ahlul kitab, yang masuk surga.
Dia memang belum bersyahadat dengan Nabi, Pak, tapi dia percaya Nabi Muhammad. Itu yang ahlul kitab namanya. Ahlul kitab tu dia percaya Nabi Muhammad, dia tahu Nabi Muhammad, dia percaya. Cuman belum bersyahadat, belum mengikuti ajarannya karena wahyu baru terima. Maka Warakah itu nanti masuk surga tu, Pak. Itu yang ahlul kitab yang sejati. Ya. Itu yang ahlul kitab. Jadi kata Khadijah, ya kata Warakah, dia akan disakiti. Setelah ini dia akan disakiti. Pulang itu Nabi Muhammad masih ketakutan, masih berselimut. Tolong selimuti, diselimuti balik. Nah, ketika Nabi tertidur itulah Bapak Ibu, Khadijah itu memandang Nabi, dalam-dalam dia pandang Khadijah. Itu ceritanya begitu. Dan Khadijah menangis terseduh-seduh. Apa yang membuat Khadijah menangis? Satu, bahagia, karena kita akan menjadi istri Nabi. Bahagia karena kata pamannya, ini Nabi nih, jadi engkau istri Nabi. Ya, istri Nabi itu masuk surganya tanpa hisab tuh, Pak. Ya, senanglah hati Nabi, hati Khadijah jadi istri Nabi. Tapi mendengar tadi kata pamannya, ya, dia akan disakiti, dihina, dicaci, dilukai, maka tabi matu Khadijah balik. Kenapa? Membayangkan derita Nabi. Jadi bangkitlah sayang Khadijah. Dicaliak Nabi ketika lalu tu latih bana bantunya. Ketika Nabi tertidur dipandang dalam-dalam sampai Nabi menangis. Lihat Nabi ko latih bana, nampak apa Ibu? Latih. Jadi memang begitu Ibu, kalau ingin tak melawan juga apa, caliak je ketika lalu bantunya. Pasti ibu caliak itu. Coba perhatiin Ibu, apa ketika lalu tu buruk bantunya Ibu. Ngangu. Gigi lah tangga, kan, rambutlah putih. Itu inyo buruk tu dek ibu selama tu mah dek ngurus ibu tu. Itu. Itu makanya kalau ingin ya sayang ke suami itu Ibu perhatian ketika lalu tu. Latihnya tiap hari tu Ibu. Betul ya apa-apa gitu juga. Apa kalau ingin ya ndak berang-berang ke isteri calik seketika lalu tu bantunya. Latihnya tu. Akhirnya Khadijah betul tu, Pak. Nah di Gua Hira itulah setelah sekian lama bertahanus turunlah surat Al-Alaq. Iqra. Kang Jibril, Iqra. Ketika Nabi sedang bertahanus itu tengah malam tu, ma'ana biqari. Apa yang saya baca saya tidak bisa baca. Dikuncang-kuncang Nabi. Iqra. Ma'ana biqari. Saya tidak bisa baca kata Nabi. Dikuncang-kuncang balik sampai 3 kali. Baru Jibril melanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq sampai ayat yang kelima. Habis tu Nabi lari. Itu yang terjadi. Nah, inilah ya kesepakatan para ulama, para sejarawan, para ahli umul Quran. Ini wahyu yang pertama dan ini pesannya begitu hebat. Maka kita baca dan kita tafsirkan surat Al-Alaq ini. Apa kata Allah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Hebatnya Bapak Ibu, perintah pertama dari wahyu pertama bukan salat, bukan puasa, tidak ibadah, Iqra. Kenapa Iqra? Iqra itu wawasan, cara pandang, pola pikir, peradaban. Jadi mengubah masyarakat tu Pak Ibu, ubah cara pandang mereka, pola pikir mereka tu yang harus diubah. Itu maka Iqra. Tak mungkin peradaban tu hadir kalau tak membaca. Tak mungkin peradaban tu lahir kalau tak belajar, kalau tak dengan ilmu. Itu hebatnya agama kita ni Pak. Mengubah wajah dunia dengan mengubah cara pandang orang. Iqra, baca. Hanya dengan membaca manusia bisa berubah kehidupannya. Itu kenapa Iqra ini tidak ada disebutkan objeknya. Iqra tidak ada objek. Biasanya Iqra itu pakai objek. Iqra Alkitab, baca buku. Iqra Al-Quran, baca Quran. Tapi tidak Pak. Iqra tanpa objek. Bacalah semua yang bisa kau baca. Asalkan bacaan itu bismi rabbikal ladzi khalaq, membawa kepada kedekatan pada Tuhan. Jadi makanya Pak Ibu, ulama, kalau Pak Ibu baca surat Fatir nanti, siapa tu ulama? Ulama tu bukan yang hafal Quran, yang hafal hadis, yang mengerti tentang air, bagaimana air turun dari langit, siklus air, dia paham air itu
lalu dia mengenal Tuhan lewat air, itulah ulama. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Kalau ilmunya tentang air itu mendekatkan dia pada Tuhannya, itu ulama. Ahli bumi yang mengerti struktur lapisan tanah sampai ke bawah, paham dia bagaimana penciptaan bumi ini rumitnya, takut dia pada Tuhan, itulah ulama. Jadi ulama itu orang yang berilmu, yang dengan ilmunya dia punya rasa takut pada Tuhannya. Maka dokter-dokter tuh Pak, banyak yang beragamanya militan Pak. Dokter saraf tuh Pak, Masya Allah, dokter dia kalau paham ilmu tentang bagaimana rumitnya saraf manusia nih Pak, dia menemukan Tuhan dengan ilmu saraf itu. Itulah ulama. Jantung, bagaimana rumitnya kerja jantung, memompa darah, mengalirkan darah, menyaring makanan, menyaring racun. Itu kemana harus dipisah, kemana harus ini, kemana, mana yang ke hati, mana yang ke limfu, mana yang ke empedu. Itu jantung semua itu Pak. Maka dia takut pada Tuhannya dengan rumitnya pekerjaan. Itulah ulama. Iqra, itu yang Iqra itu Pak. Jadi jangan Bapak Ibu kira ulama itu yang hafal Quran saja. Tidak. Iqra, asalkan dia bismi rabbika, dengan bacaan itu dia mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Makanya tidak dikasih objek, tidak ada objek yang apa yang mau dibaca, baca aja apa yang bisa kau baca, bacalah. Nah sebagian berpendapat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu maksudnya membaca nama Allah, itu yang bismillahirrahmanirrahim. Itu kenapa ya, di awal-awal Al-Quran, Al-Fatihah itu ada Bismillah. Jadi ayat pertama. Kalau dipahami ini perintah baca Bismillah juga tidak ada masalah. Dan ada yang menarik Bapak Ibu begini. Apa yang menarik Bapak Ibu dari surat Al-Alaq ini? Kan perintahnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah nama Tuhanmu ya. Bacalah, maka Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Surat Al-Alaq ini Bapak Ibu, itu wahyu pertama, tapi ditaruhnya di surat, di juz terakhir nih, juz Amma. Bapak Ibu kalau baca dari awal juz Amma itu, surat An-Naba ya, Bapak Ibu kalau hitung ke bawah, nanti surat Al-Alaq ini nanti urutan yang ke-19 itu Pak. Sesuai dengan jumlah ayatnya 19. Jadi surat Al-Alaq ini Pak ada jumlah ayatnya 19. 19 jumlah ayatnya semua. Kalau dari awal juznya nomor 19. Ibu bapak kalau hitung dari akhir, dari An-Nas, Al-Falaq naik ke atas, nanti 19 juga tuh sampai di Al-Alaq. Itulah mukjizatnya Pak. Jumlah ayatnya 19, dihitung dari An-Naba 19, dihitung dari An-Nas 19 juga. Dan apa yang dibicarakan di sini salah satunya Zabaniyah. Lalu kalau baca nanti di ayat terakhirnya, ya sanadda'uz Zabaniyah, kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Zabaniyah itu malaikat penjaga neraka Pak, yang disebutkan ceritanya di surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Malaikat yang kasar, bengis, tidak pernah senyum, bantu buruk. Malaikat Zabaniyah itu sabana buruk bantunya Pak, kasar, tangan capek, kaki capek, senyum tidak pernah. Itulah malaikat Zabaniyah itu Pak, penjaga neraka. Dan ternyata Bapak Ibu kalau baca nanti surah Al-Mudassir ayat 30, alaiha tis'ata asyar. Ternyata malaikat penjaga neraka atau Zabaniyah itu kata Allah jumlahnya 19 juga. Nah, itu hebatnya Pak. Jumlah surat Al-Alaq 19 ya. Nomor urut 19 dari atas, nomor urut 19 dari bawah. Yang dibicarakan malaikat Zabaniyah jumlahnya 19 pula. Perintahnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Dihitung huruf Bismillahirrahmanirrahim itu juga 19 hurufnya Pak. Ada yang menarik tuh Pak, begini. Surat apa Bismillah itu kan tulisannya begini ya. Nah, ya toh, setali ya. Bismillah itu kan begini Pak. Harusnya Pak tulisan yang benar itu begini. Ada alif yang berdiri antara ba dan sin. Iyalah, karena dua kata ba dan ismi. Coba baca nih surat Al-Alaq nih. Iqra bismi rabbika, pakai bismi rabbika begini tulisannya Pak. Bismi rabbika. Enak, perhatikanlah itu. Tapi bismillah anda Pak, dibuang alifnya. Dibuang alifnya. Ya Pak. Dibuang alifnya itu.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim dibuang sehingga hilang satu huruf. Hilang satu huruf. Kenapa dihilangkan satu huruf, Pak? Kenapa tidak bismi dengan alif? Sebab kalau pakai alif dia jumlahnya 20 hurufnya. Kalau dibuang ini satu dia jadi 19. Coba hitung 19 huruf nih, Pak. Coba hitung. Ba 1, sin 2, mim 3, alif 4, lam 5. Ya, bismillah, lamnya 2 nih. 6, 7, alif 8, lam 9, ra 10, ha 11, mim 12, ya, nun 13, alif 14, ra 15, ra 16, ha 17, ya 18, mim 19. 19 kan? Ya, Pak. Apa maksudnya? Kenapa Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya 19 juga? Tadi malaikat Zabaniyah 19. Bapak Ibu kalau ingin selamat dari malaikat yang tadi, baca ini. Baca yang 19 huruf nih. Tak ketemu yang 19 tadi itu. Kira-kira begitu. Kalau Bapak Ibu rajin baca Bismillahirrahmanirrahim, tak bakal ketemu dengan yang 19 tadi. Yang di surat Al-Mudassir tadi ayat 30 itu ya. Tak akan ketemu dengan Tis'ata Asar tadi. Malaikat yang 19. Karena begini, Bapak Ibu kalau baca Bismillah setiap mulai aktivitas, mustahil berbuat dosa. Ada orang kaman cilok baca Bismillah. Nyokak maliang kan, Bismillahirrahmanirrahim. Tak pernah, Pak. Kalau ada orang ke maliang baca Bismillah, berhenti. Tak akan jadi mencilok. Saya pulangnya leh. Ya, tak. Itu bukti kalau orang baca Bismillahirrahmanirrahim, dia aman dari yang 19 ini. Tak akan masuk neraka. Kalau ada orang, Bapak Ibu, kaman ada tangan ni kutansi kosong, Pak. Ya, kutansi kosong, Bismillahirrahmanirrahim. Ada, Pak? Kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia akan buang kutansi itu. Pasti itu, Pak. Pasti. Apa kalau berang, kaman ninju orang, baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak akan jadi meninju, Pak. Sayolah kamu. Itu hebatnya Bismillahirrahmanirrahim itu, Pak. Itu perintah pertama di wahyu pertama. Membaca nama Allah. Andai itu kita amalkan, kita hidup kita aman. Cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim itu hidup kita selamat. Pasti selamat. Tak mungkin tidak. Bagaimana mungkin orang berbuat maksiat ketika dia membawa nama Allah di awal itu? Tak mungkin. Apalagi Bapak Ibu, ya, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu kan setan langsung lari. Kan setan disebut khannas. Khannas itu artinya apa? Yang bersembunyi ketika kita menyebut nama Allah. Iza zakarallaha khannasa. Itu setan kata Nabi. Bila engkau menyebut nama Allah, dia langsung lari tunggang langgang. Lari tunggang langgang itu namanya khannas. Kapan dia bersebut khannas? Kalau zakarallah, kalau menyebut nama Allah. Tapi bagaimana kalau dalam sholat kita kan baca, tapi masih diganggu gitu. Oh iya, karena setan itu kan jam terbangnya tinggi. Iya. Ya, jam terbangnya tinggi. Sebelum kita ada, Nabi Adam dia sudah ada. Dan dia tidak pernah mati sampai kiamat. Dikasih hidup panjang dia. Macam-macam cara dia tu, Pak. Ahli ibadah, ya kadang dengan ibadah. Makanya kata Nabi itu kan setan itu, ya, ketika kita salat, dia berdiri antara kita dan diri kita. Berdiri antara kita dan diri kita. Bukan antara kita dan orang lain. Antara kita dan diri kita. Ayat itu, dan dia akan mengajak kita pikirkan ini, pikirkan ini, pikirkan ini yang tidak kita pikirkan tadi di luar salat. Tadi tak takana kunci onda lo, pas takbir takana kunci onda ko di malah takana. Kalau berasuk kasaku-saku tu langsung kira yo tinggal di onda. Oh, sampai sudahlah kunci onda di takana apa ibu. Tadi ibu dah takana anak, takana cucu, dah takana rumah bagi. Tapi salat macam-macam takana. Itu memang setan.
dia akan mendatangkan pikiran-pikiran yang kita hendak pikirkan tadi. Makanya kata Allah, fa imma yanza'annaka naz'un minasyaitan fasta'iz billah. Bila engkau merasakan ada gangguan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Jadi baca bismillah di awal tu penting. Karena dengan begitu pintu setan tertutup. Itu makanya kata Allah di surat apa? Di surat Az-Zukhruf ya. Wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang tidak menyebut nama Ar-Rahman, maka setan menguasainya ketika itu. Kalau dia tidak menyebut nama Ar-Rahman, wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Ya. Oke, saya pastikan ayatnya Bu ya. Ayat berapa? Biar Bapak Ibu nanti baca di rumah. Nih, ada di surat Az-Zukhruf ayat 36. Ya, Bapak Ibu kalau baca nanti surat 43 ayat 36. Kata Allah, wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Siapa yang tidak menyebut nama Ar-Rahman, ya bismillahirrahmanirrahim maksudnya, maka setan akan menguasainya dan dia langsung jadi kawan sejatinya setan. Itu pentingnya bismillah tuh Ibu. Sebab begini, kan kita menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Nama Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa kita menyebut nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni Ibu? Kenapa? Kan sifat Allah banyak. Bismillahi Al-Qahar Al-Jabbar. Boleh tak Pak? Boleh. Kan Al-Qahar nama Allah juga. Al-Jabbar nama Allah juga. Bisa saja kita menyebut bismillah begitu. Ya. Bismillahil Azizil Hakim kan bisa saja toh. Kan sifat Allah juga Al-Aziz Al-Hakim. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Kita kalau hendak bekerja menyebut nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kita minta, ya Allah, saya hendak memulai sesuatu pekerjaan ini, tolong Rahman dan Rahimu limpahkan ke saya sehingga saya mengerjakan ini dengan Rahman dan Rahim pula. Ibu kalau mencuci piring di dapur bunyi katangga dapur tu pasti nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca Bismillah bunyi itu dapur dulu Pak. Hampir-hampir sih dapur tu Pak tu pasti tak baca Bismillah, hambu jamin tu. Kenapa? Kan dia minta Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa kasar? Pasti nak baca. Kalau ada orang makan, cuba ibu perhatikanlah. Kalau ada orang makan tak gigi tangan, tak gigi lidah, cuba Pak Ibu pareso, boleh baca Bismillah tadi tak? Tak. Nyo tak gigi makan, tak gigi tangan jo lidah tu Pak Ibu dek makan kau ndak jo Rahman, makan kau jo nafsu, sehingga jo tangan punya kunyah jo. Ya dah Pak. Kan kalau jo Rahmannya makan, kalau jo Rahimnya makan tentu kasih sayang. Maka Nabi itu kalau makan ketek suonya, kunyahnya 33 kali. Itu makan Rahman Rahim tu Pak. Kau ndak suo gadang, paputa, 2 kali kunyah, ulang tundu jo air. Itu dah makan jo Rahman jo Rahim tu Pak. Jo nafsu nama makan tu. Ya dah. Itu pentingnya Ar-Rahman Ar-Rahim tu Pak Ibu. Apa kalau buka pintu bunyi kat tangga, pintu tu baca bismillah macam pintu tu. Percayalah Pak Ibu kamu. Ya dah. Kan ada orang minum tu Pak. Balakak-lakak punya kau. Itu pasti baca bismillah minum tu Pak. Oh, kalau baca bismillah ada bunyi tu minumnya noh. Percayalah kamu. Maka Nabi kalau minum Pak, minum 3 kali tarik, berhenti istirahat dulu. Minum 3 kali tarik, berhenti istirahat dulu. Begitu Pak. Dengan Rahman. Itu pentingnya baca bismillah tu Pak. Karena kalau kita baca bismillah, cara kerja kita beda. Beda cara kerja orang yang baca bismillah dengan orang yang baca bismillah Pak Ibu. Kenapa? Karena Allah limpahkan rahmatnya kepada orang itu. Sifat Rahman dan Rahim Allah melimpahkannya. Sehingga nampak bakal Joko dengan tenang. Itu pentingnya tu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu makanya kalau orang baca ini selamat dari gangguan setan. Itu makanya itu perintah pertama. Nah. Ada pertanyaan Pak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang masih menjadi tanda tanya itu tadi Ustadz menyampaikan ayat turun pertama itu kan Iqra. Nah, kemudian di dalam susunan
Al-Quran penempatannya itu apa pula rahasianya itu, kenapa dia tidak diletakkan pada bagian pertama? Mungkin itu ada dasarnya atau apa kira-kira itu Pak Ustaz? Mungkin itu. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Nah gini loh Pak, penempatan ayat dan surat itu semuanya wahyu dari Allah, namanya tauqifi. Memang begitu Allah tunjukkan ke Nabi Muhammad, Nabi sampaikan ke para sahabat, ini taruh di sini, ini letak di sini. Dan para ulama kemudian, para ahli Quran kemudian menjelaskan apa tanasubnya. Itu kenapa dalam ilmu Quran itu ada namanya munasabah. Ada kekorelasi antara surat dan surat, antara ayat dan ayat. Tidak pernah ternyata ayat dengan ayat itu yang tidak tersambung, surat dengan surat itu yang tidak tersambung. Ada korelasinya. Dan itu ada ilmu khusus, tidak satu disertasi tentang itu. Itu bukti mukjizatnya Al-Quran Pak. Memang Al-Alaq itu surat wahyu pertama, tapi tidak ditaruh di awal, ditaruh malah di ujung, di juz terakhir. Tapi begitu, karena ada keserasian nanti. Kata Allah, tidak akan kau lihat dalam Al-Quran itu ketidakserasian. Semuanya pasti serasi. Makanya coba Bapak, Ibu perhatikanlah. Surat sebelumnya surah Az-Zaitun ya. Surat apa? Wattin ya, wattini waz-zaitun. Watu di sini, wa hadzal baladi al-amin. Itu ya. Ini kan bercerita tentang tempat-tempat turunnya wahyu. Ada tempatnya Wattin. Wattin itu pohon tin itu di Bukit Tursina, tempat Taurat turun. Waz-zaitun itu di Palestina, tempat Nabi Isa menerima wahyu di Bethlehem. Zaitun namanya, itu pohon zaitun di situ. Di bawah pohon zaitun. Itu tempat wahyu Injil turun. Wa hadzal balad al-amin, kota Makkah, negeri yang aman, tempat Al-Quran turun. Jadi surat At-Tin menjelaskan tempat-tempat wahyu turun. Surat Al-Alaq menjelaskan wahyu yang turun pertama. Surat Al-Qadar masa turun wahyu pertama, malam Qadar. Ya enggak Pak? Punya korelasi Pak. Pasti ada hubungan. Nanti ditambah lagi Al-Bayyinah. Apa Al-Bayyinah? Yatlu suhufan mutahharah, membaca kitab suci. Semua punya hubungan Pak. Nah, kalau yang belum kita ketahui itu karena belum tahu saja. Pasti ada hubungan. Tapi memang ini tauqifi, memang petunjuk Allah ke Nabi Muhammad begitu. Ini taruh di sini, ini taruh di sini. Nabi sampaikan ke para sahabat, para penulis wahyu sesuai apa yang diinstruksikan Allah. Begitu Al-Quran Bapak Ibu. Ya, makanya usia kita Pak tidak akan cukup untuk mendalami Al-Quran. Begitu banyak ilmunya. Baik Pak Ibu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Nanti kita lanjut baru satu ayat ya. 18 ayat lagi. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.